Benarkah sudah hidup di dalam pemerintahan Allah? Karena orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah, pasti dia tidak mengutamakan dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita melihat, benarkah kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah saat kita hidup di dalam dunia ini? Kalau kita memang benar hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam dunia ini saat kita hidup, berarti kita menyadari betul bahwa kita tidak punya hak sama sekali, kita tidak punya kesempatan untuk menyenangkan daging kita, karena yang kita senangkan hanyalah kehendak Bapa di surga. Jangan sampai pada saat kita nanti menghembuskan nafas terakhir, ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, masuk ke kekekalan, justru kita tidak diterima, justru kita ditolak, karena kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kekristenan kita dari hari demi hari, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah seharusnya kita hidup di dalam pemerintahannya. Kita harusnya hidup di dalam aturannya. Ini yang sepantasnya dan wajib seharusnya kita hidup di dalam pemerintahannya. Tetapi apakah ini benar-benar terjadi dalam realita kehidupan kita? Sering sekali kita merasa bahwa kita sudah hidup dalam pemerintahan Allah. Tetapi benar tidak kita hidup di dalam pemerintahan Allah? Atau justru sebaliknya, kita hidup hanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak kita di dalam kehidupan ini? Kalau kita berbicara hidup dalam pemerintahan Allah, jelas berarti kita harus tunduk dan taat kepada tuntunan daripada Roh Kudus. Karena pasti Roh Kudus akan menuntun kita semua di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil hal-hal keputusan yang penting, di dalam kita berpikir, di dalam kita bertindak, melihat segala sesuatu, bertutur kata. Seharusnya kita tunduk dan taat dengan suara daripada Roh Kudus ini. Kalau kita melihat kenyataan yang ada di depan mata kita, sering kita bertanya-tanya, benarkah sudah hidup di dalam pemerintahan Allah? Karena orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah, pasti dia tidak mengutamakan dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini yang harus menjadi perhatian kita, tidak putus-putusnya di dalam kehidupan ini. Kita harus menjaga bagaimana kita bisa terus hidup di dalam pemerintahan Allah. Kalau seseorang yang berkata, saya sudah hidup di dalam pemerintahan Allah, di dalam kerajaan surga, kita mengundang kerajaannya hadir dalam hidup kita dan kita hidup di dalamnya. Kalau memang benar seperti itu, seharusnya tidak ada motivasi terselubung di balik kegiatan yang dilakukan, di balik niat-niat yang dia jalani. Tetapi berapa banyak dan berapa sering kita punya niatan-niatan atau motivasi-motivasi tersembunyi di balik setiap yang kita lakukan. Kalau kita hidup di dalam pemerintahan Allah, kita tidak punya hak untuk menolak. Kita tidak punya hak untuk membantah. Kalau kita berbicara hidup di dalam kerajaan, mungkin Bapak Ibu pernah menonton film-film kolosal bagaimana tentang kerajaan. Adakah kita mungkin sebagai punggawa atau sebagai prajurit, sebagai rakyat jelata, dapat menolak apa yang diperintahkan oleh raja? Raja begitu dihormatin, begitu dihargai, dan bahkan begitu ditakuti, begitu gentar kalau rakyatnya atau punggawanya berhadapan dengan raja tersebut. Ini kita bercerita tentang kolosal, bagaimana cerita tentang kerajaan-kerajaan. Jadi, kalau memang kita hidup di dalam kerajaan Allah, seharusnya kita memiliki kegentaran yang luar biasa terhadap Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Masalahnya sekarang, benar tidak? Kita sudah punya sikap kegentaran
yang sepatutnya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berkata kita hidup di dalam kerajaannya, benar tidak bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, semua itu merunut atau merujuk berdasarkan perintah daripada Sang Raja. Tidak sedikit kita melakukan tindakan-tindakan dalam hidup ini, semuanya itu hanya karena keinginan kita pribadi. Kalau kita berbicara hidup di dalam kerajaan Allah, berarti segala sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya semuanya harus berdasarkan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ayo, kita melihat benarkah kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah saat kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita memang benar hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam dunia ini saat kita hidup, berarti kita menyadari betul bahwa kita tidak punya hak sama sekali, kita tidak punya kesempatan untuk menyenangkan daging kita, karena yang kita senangkan hanyalah kehendak Bapa di surga. Berapa banyak sekarang orang Kristen justru dia hanya menyenangkan dirinya sendiri. Berapa banyak dia hanya memuaskan dirinya sendiri. Dan kalau mau jujur dikatakan sesungguhnya tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Tetapi hidup di dalam pemerintahan dagingnya sendiri. Sungguh mengenaskan dengan notabene hidup di dalam kerajaan Allah catatannya, tetapi faktanya hidup di dalam pemerintahan dagingnya sendiri. Mari kita harus menyadari, kalau cara hidup kita seperti ini bahaya. Jangan sampai pada saat kita nanti menghembuskan nafas terakhir, ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, masuk ke kekekalan, justru kita tidak diterima. Justru kita ditolak, karena kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita hanya melakukan apa yang menjadi perintah daripada Sang Raja. Kalau kita tidak melakukan perintah dari Sang Raja, berarti kita menjadi orang yang jahat. Berarti kita menjadi pemberontak, kita menjadi pengkhianat bagi Raja kita. Apakah saat ini kita menjadi pengkhianat? Hanya kita masing-masing yang tahu, Bapak Ibu. Kita yang tahu masing-masing, kita menjadi orang-orang yang turut dan taat kepada perintah Allah, atau justru kita menjadi pengkhianat dari kerajaan surga. Kalau kita masih hidup memenuhi daging kita, memenuhi hawa nafsu kita, memenuhi ambisi kita, kita masih menjadi pengkhianat daripada kerajaan surga. Bapak Ibu marah, dikatakan pengkhianat. Saya marah, dikatakan pengkhianat. Tapi ini fakta. Karena kalau kita tidak mau dikatakan pengkhianat, kita harus tunduk dan taat terhadap kehendak Bapa. Kita harus tunduk kepada otoritas pimpinan Sang Raja. Dan Raja kita jelas Tuhan Yesus Kristus. Melihat cara hidup orang percaya pada saat ini, tidak sedikit dia mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi fokus dalam hidupnya hanya mengumpulkan harta yang ada di bumi. Padahal jelas firman Tuhan katakan kita harus mengumpulkan harta di surga. Supaya hati kita semua berfokus kepada surga. Tetapi tidak sedikit kita melakukan, walaupun ada yang sudah menjadi aktivis, menjadi hamba-hamba Tuhan, justru hanya mengumpulkan harta di bumi dengan semua kegiatan yang dia lakukan. Dan ini yang harus kita waspadai. Sering kita terjebak. Bahkan tidak sedikit ketika kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan, kita hidup katanya di dalam pemerintahan Tuhan Yesus, kita menghadirkan kerajaan Allah, tetapi kita tidak mau melepaskan hak kita. Ayo kita sadari bahwa kita sudah ditebus, sudah dibeli dengan lunas dibayar melalui darah Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita sudah ditebus, berarti kita tidak punya hak sama sekali atas hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini menyadari betul bahwa kita tidak punya hak lagi? Atau kita masih berjuang memenuhi, menuntut hak kita, menuntut Tuhan genapi apa yang kita inginkan, menuntut Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan, menuntut Tuhan memberikan mujizat kepada kita, menolong kita menyelesaikan masalah, justru melibatkan Tuhan hanya biar Tuhan yang mengerjakan. Apakah itu? Kalau dikatakan kita harus dapat melepaskan hak kita, hak atas apa? Kita harus dapat melepaskan hak atas seluruh yang kita miliki, termasuk hidup kita. Kalau kita sudah yakin bahwa kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka harus sadar. Kita sebagai umat tebusan, kita sudah ditebus, kita tidak punya hak lagi. Sama untuk budak-budak yang sudah ditebus dan dibayar lunas, dia tidak punya hak lagi atas hidupnya. Lalu, siapa yang berhak? Yang berhak jelas Sang Penebus. Kalau yang berhak Sang Penebus, berarti siapa yang berhak atas hidup kita? Siapa penebus kita? Dunia atau Tuhan kita? Kalau kita mengakui Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Penebus, berarti hak kita sudah dirampas dan menjadi milik Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harusnya tunduk atas segala perintahnya.